Apakah makan siang gratis ini benar-benar dibutuhkan oleh pelajar di Indonesia dan apakah realistis jika program makan siang gratis ini harus mengambil anggaran dari dana BOS? Untuk membahasnya sudah terhubung Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Cecep Darmawan. Selamat sore, Prof. Cecep. Selamat sore, Bung Reza. Sehat selalu. Baik, Prof. Cecep. Jadi realistis tidak jika program makan siang gratis ini harus mengambil anggaran dari dana BOS? Iya. Ya, pertama begini ya, kita harus paham bahwa semestinya pemerintah sabar dulu. Tunggu dulu deh pengumuman KPU ya. Gitu baru kemudian bicara soal programnya. Tapi ya sudahlah, karena ini juga sudah ada uji coba kemarin-kemarin itu, saya ingin komentar bahwa betul ya bahwa pendidikan itu sebuah ranah yang amat mulia, sehingga butuh anggaran yang harusnya sangat memadai. Nah, berkaitan dengan makan siang gratis bagi para siswa, pertama yang harus dipahami dari sumber anggarannya dulu, Bang Reza ya. Itu dari mana? Pasti dari APBN. Kalau dari APBN, tidak boleh mengambil dari dana BOS yang reguler. Dipastikan. Tadi kan dinyatakan mau ngambil atau mengalokasikan dari dana APBN BOS yang sifatnya selektif atau afirmatif. Afirmatif, ya. Afirmatif. Ya, kita pegang tuh, ya, jangan sampai loncat BOS lagi spesifik, ke anggaran lain. BOS spesifik atau Ya. BOS afirmatif, oke. Betul. Nah, yang kedua, pemerintah juga harus bekerja keras. Kita beri kesempatan pemerintah untuk bekerja keras agar dana-dana APBN itu jangan dari pinjaman yang menumpuk untuk dana ini ya, makan gratis ini. Kemudian juga jangan menaikkan pajak, jangan membebani masyarakat misalnya dengan kenaikan-kenaikan sembako dan lain. Ya, pastikan. Jadi ini dari sisi kehidupan ekonomi masyarakat ya tetap stabil dan sejahtera. Kita beri kesempatan pemerintah bekerja keras. Harus bekerja keras pemerintah. Ya, dan kita dukung pemerintah untuk kerja keras itu. Oke, Prof. Cecep, Pak Erlangga sebelumnya menyebutkan sistem penganggaran melalui BOS itu relatif sudah mapan. Sebenarnya fakta di lapangannya itu seperti apa, Prof? Ya, mapan dari sisi apa? Ya, sebenarnya saya sudah studi ya beberapa tahun lalu tentang standar pembiayaan di persekolahan. Ya, baik di tingkat SD ya dan sekolah SLTP dan SLTA. Kasus Bandung. Sebetulnya dana BOS itu masih jauh dari kebutuhan minimal. Ya, hasil studi saya dengan kawan-kawan di Kota Bandung itu ya dengan dana kebutuhan yang harus dikeluarkan oleh sekolah. Itu masih jauh. Misalnya sekarang dana BOS ya 1 juta misalnya. Kebutuhan itu ada yang sampai 4,5 juta. Kebutuhan sekolah. Jadi dana BOS saja masih belum maksimal. Terus kemudian kita mau ngambil dana BOS lagi ya untuk makan siang. Wah, itu berbahaya menurut saya ya bagi sisi pengelolaan sekolah. Ya, makanya jangan dari dana BOS itu. Dari dana BOS lagi. Dan kita pegang tadi, seorang politisi yang menyatakan bahwa itu bukan dana BOS yang selama ini dikucurkan. Ya, artinya Prof. Cecep, ini program makan siang gratis ini memang tidak bisa dibuat terpisah dari BOS reguler ya, dana BOS reguler begitu. Bagaimana Anda melihat ini, Prof. Cecep? Ya, silakan nanti dirancang oleh pemerintah bagaimana dana ini tidak mengganggu dana BOS reguler ya. Apakah nanti namanya dana BOS alternatif, atau afirmatif, atau tambahan, terserah. Tapi jangan ganggu dana BOS reguler yang sesungguhnya itu juga masih kurang. Yang lebih penting lagi sebenarnya pemerintah ya menganggarkan bukan hanya untuk makan gratis, tapi bagaimana fasilitas standarisasi pendidikan. Misalnya sarana prasarana. Bukankah makan itu nanti misalnya perlukah dapur umum di sekolah? Bagaimana juga fasilitas makannya yang nyaman? Saya pernah ke sebuah negara ya, di Jepang. Bagaimana anak-anak itu di sekolah itu ya kemudian disediakan makan-makan gratis itu luar biasa. Dan ada menu-menu tertentu di sana, ya memang negara maju ya. Misalnya sudah ada susunya, lauk pauknya luar biasa, ada jus di situ ya. Dari buah-buahan yang tersedia dengan baik. Nah, dari angka 15.000 itu cukup tidak memenuhi nutrisi siswa di Indonesia? Nah, itu harus dihitung ulang. Karena juga uang seperti itu di perkotaan dengan di pedesaan mungkin lain. Makanya juga harus pemerintah juga harus melakukan studi dulu deh, menurut saya, studi kelayakan gimana sih sebaiknya.
Jadi menurut saya jangan juga uji coba dulu. Ya, Jadi menurut Anda simulasi kemarin itu terburu-buru ya, Prof? menurut saya iya, ya. Tunggu dulu dengan KPU, sabarlah dikit gitu, tunggu dengan KPU, kemudian pemerintah bagaimana ya melakukan studi pendahuluan dulu deh, ya, yang disebut dengan evidence based policy. Jadi kebijakan berbasis pada riset, pada kajian gitu, bukan pada hanya kepentingan sesaat ya. Nah, karena ini saya kira program ini memang bagus kalau memang pemerintah mampu, yang kedua ini menjadi grand design untuk pendidikan masa depan. Oke. Ya, anak-anak kita itu berarti disediakan bagaimana makannya, gizinya dengan baik, dan ini memang bagus ya untuk masa depan. Tetapi grand design-nya dibuat dengan baik. Oke, walaupun itu dari dana BOS spesifik tadi atau BOS afirmatif, ini menurut Anda ujung-ujungnya tetap akan menggunakan dana APBN begitu kan? Ya, satu itu ya. Kalau pemerintah memang merasa kurang di APBN, tadi pemerintah harus kerja keras deh. Bagaimana misalnya mengoptimalkan kerjasama dengan CSR, ya. Kemudian jangan sampai karena pinjam, jangan pinjam lagi untuk dana itu, dan jangan menaikkan pajak ya untuk masyarakat, jangan. Ya, nah jadi pemerintah harus kreatif. Silahkan pemerintah kreatif, kita dukung kreativitas pemerintah oleh rakyat kita semua. Ya, silahkan APBN itu agar dana-dana pemasukannya lebih besar, kemudian menggandeng mungkin juga dari CSR, ya saya kira masih memungkinkan CSR, apalagi banyak pengusaha-pengusaha sukses ya selama ini, itu juga bisa dilakukan pendekatan kepada mereka, bukan hanya dari APBN gitu ya. Nah, yang terpenting lagi bagaimana ini skenario-skenarionya. Jadi saya katakan tadi makan siang gratis itu bukan hanya program setahun, 5 tahun, bukan. Ini harus menjadi program abadi. Ya, program abadi. Coba lihat saya katakan tadi Jepang, saya pernah lihat ke sana. Ya, nah itu bagaimana hebatnya Jepang, sumber dayanya kuat itu karena bergizi gitu ya. Bergizi nih anak-anaknya, tapi tidak mengganggu keuangan negara. Ya, karena mereka dirancang, ada undang-undangnya loh di sana. Ada undang-undangnya khusus tentang itu ya. Nah, kita juga nanti dibuat regulasi yang baik. Ya, sebelumnya ada kajian dulu, buat regulasi yang baik, undang seluruh stakeholder pendidikan dengan baik. Karena ini untuk masa depan anak-anak kita gitu. Tapi jangan mengganggu ya pendanaan APBN dengan sektor-sektor yang lainnya, terutama sektor pendidikan, terutama lagi dana BOS. Oke, jadi menurut Anda program ini arahnya lebih konsumtif begitu daripada produktif? Saya tidak mengatakan itu. Ini justru harusnya menjadi investasi ya, investasi masa depan. Oleh karena pemerintah harus serius bagaimana kalau ini nanti menjadi program prioritas pendidikan, benahi juga standarisasi misalnya gedungnya ya. Standarisasi apalagi? Standarisasi pendanaan pendidikan yang baik. Standarisasi ya 8 standar itu ditetapkan dengan baik, bukan hanya sekedar program yang sifatnya karena ini program sesaat, bukan, tetapi ini harus menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari 8 standar pendidikan. Oke. Prof, terakhir Prof, sebenarnya siswa di Indonesia itu butuh tidak program makan siang gratis ini? Ya memang begini ya, kalau dilihat sih sebetulnya, tapi karena ini sudah janji ya, makan gratis itu. Nah, baru simulasi dan belum ada keputusan KPU tapi ya. Ya, harusnya segmented. Ya, segmented itu artinya mana yang sesungguhnya anak-anak yang perlu bantuan makan gratis, mana yang dari kelompok-kelompok menengah ke atas yang mungkin tidak perlu makan gratis. Mereka bisa bawa dari rumahnya. Ya, atau dia kalau di Jepang istilahnya itu ada subsidi silang. Ada subsidi silang ya. Jadi orang tua mana yang mampu, yang dia berbayar gitu ya. Nah, saya kira harus dipikirkan ke depan. Tapi gimana ya, ini sudah janji makan gratis masalahnya itu, Bang. Tapi kalau kita bicara efek jangka panjang dari program makan siang gratis ini yang kabarnya akan selesai di tahun 2029, dari 2025 akan tercover di 2029 begitu ya. Jika memang pasangan Prabowo Gibran menang, implikasinya apa untuk jangka panjang, Prof? Ya, untuk jangka panjang dari sisi anggaran, tadi jangan nyedot dari anggaran pendidikan yang tadi bos disebut ya. Nah, bos itu, bos reguler. Yang keduanya pemerintah harus kreatif mencari pendanaan-pendanaan untuk itu. Atau misalnya ada special tax, pajak khusus yang dikenakan untuk nanti bayarnya itu untuk itu. Ya, untuk dialokasikan untuk bayar makan gratis. CSR. Kemudian masa kedepannya ini harus menjadi bagian yang integrated ya dalam sebuah standarisasi pendidikan, bahwa kesehatan,
kemudian perhatian pemerintah dan berbagai pihak kepada anak, bukan hanya pelajaran tapi juga gizinya. Jadi ini sebenarnya program ini kalau menjadi satu program nasional unggulan dan itu ditopang oleh berbagai stakeholder, bukan hanya pemerintah ya, termasuk CSA dari sektor swasta, ini harus menjadi sebuah program unggulan yang baik ke depan. Baik, terima kasih atas analisanya Prof. Cecep sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.